Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tentang materi dalam sebuah session yang membahas tentang kapan kita menggunakan statistik Z dan kapan pula kita bisa menggunakan statistik T. Kemudian tipe uji hipotesis yang kita jadikan perhatian di sini itu masih uji hipotesis untuk satu parameter populasi saja. Karena itu, sebagaimana yang terlihat di sini, ya, ada satu textbook bertuliskan hypothesis test for mu. Ini artinya parameter yang diuji itu adalah rata-rata populasi dengan notasi mu. Kemudian uji hipotesis ini tentu saja karena hanya ada satu mu, satu parameter populasi, dia berkaitan satu bahasan atau satu ukuran tertentu dari populasi yang kita amati. Filter yang pertama dalam rangka menentukan kapan kita bisa memakai statistik Z atau kapan pula kita bisa memakai statistik T itu adalah sigma. Ya, sebagaimana kita ketahui, sigma itu adalah notasi untuk standar deviasi populasi. Ya, sesuatu yang penting perlu saya garis bawahi di sini adalah standar deviasi populasi. Kita jangan sampai keliru atau mislead dengan standar deviasi dari sampel, yang mana notasinya adalah huruf S kecil. Di sini kita pakai sigma, itu berarti kita harus melakukan proses checking dulu, verifikasi dulu, apakah standar deviasi populasi yang menjadi bahasan dari objek uji hipotesis kita itu diketahui atau tidak. Nah, ini filter yang pertama. Bila sigma ini diketahui, maka kita bisa memakai statistik Z. Statistik Z ini diturunkan dari formula margin of error, MOI, yang mana itu bersumber dari teori limit sentral, di mana standar deviasi yang diamati di sini itu dikenai proses koreksi, yaitu sigma awal dibagi dengan akar positif dari N kecil. Ya, ini turunan dari teori limit sentral. Nah, kemudian posisi relatif dari statistik yang kita dapat dari sebuah sampel yang kita amati itu ditunjukkan atau dijelaskan dengan notasi penyebut sebagaimana yang ada di kotak background kuning ini, yaitu X bar dikurangi mu. Ini artinya di mana posisi sampel yang sedang kita amati relatif terhadap taksiran dari populasi amatannya, rata-rata dari populasi amatannya. Kemudian jarak antara X bar dan mu ini, yang mana itu menunjukkan posisi relatif, diukur dalam satuan standar deviasi yang sudah dikoreksi oleh ukuran sampel ini. Jadi maksud dari formula ini secara sederhana itu adalah mengkonversikan nilai X tertentu menjadi nilai Z. Ya. Sekali lagi, mengkonversikan nilai X menjadi nilai Z. Nah, ini bisa dipakai kalau sigma known, ya, tidak ada pilihan lain, hanya statistik Z yang harus kita gunakan. Sebaliknya, bila sigma itu unknown, nanti kita punya dua pilihan. Begitu kita tidak memiliki informasi apapun tentang standar deviasi populasi ini, maka kita harus melakukan filter yang kedua. Turun di cabang yang lebih bawah ini, yang mana percabangan ini berkaitan dengan besar kecilnya ukuran sampel yang kita punya. Ya. Bila nanti sampel kita itu ternyata memiliki jumlah datum yang dianggap cukup alias besar, yang mana di sini diterjemahkan sebagai large, ya, itu kita punya dua pilihan. Bisa tetap memakai statistika Z, bisa pula memakai statistika T. Ya. Di sini mulai diintrodusir atau diperkenalkan statistika T sebagai alternatif statistika Z. Hanya saja ya keuntungannya di sini Anda bisa lihat perbandingannya. Karena di sini sigma unknown, ya, maka sigma di sini bisa langsung disubstitusi dengan standar deviasi yang kita punya. Dalam hal ini karena kita melakukan proses sampling, sudah pasti kita punya standar deviasi untuk sampel yang mana notasinya adalah S. Jadi
S kecil. Jadi di sini sifatnya adalah mensubstitusi dari sigma. Selain dari itu, ada satu ongkos tambahan yang harus kita penuhi bila mana kita ingin menggunakan statistik KD di sini, yaitu degree of freedom. Yang mana degree of freedom di sini adalah sebuah ukuran yang menyatakan berapa banyak datum yang bisa dianggap bebas di dalam sampel size kita atau di dalam N kecil ini bila satu statistika sudah kita pilih sebagai representasi dari sampel size kita. Artinya, kalau kita memiliki total N datum, maka satu dari N itu diambil sebagai perwakilan, sisanya alias N-1, sebagaimana tertulis di sini, itu bersifat bebas. Boleh diganti-ganti angka berapapun. Ya, nah, karenanya secara eksplisit di sini tertulis T dengan tambahan argumen atau tambahan hal yang harus kita perhatikan, yaitu degree of freedom, derajat kebebasan, dengan formula N-1. Sedangkan kalau kita kontraskan dengan Z, kita tidak memerlukan degree of freedom di sini. Ya, nah, ini adalah satu trade-off, ya, trade-off. Kalau T, ya, T statistik T ini bisa dipakai untuk mengantisipasi satu kondisi di mana sigma unknown. Dia lebih cermat, lebih teliti, mewakili sebaran data yang ada di sampel kita, tapi ongkosnya kita harus menyertakan degree of freedom. Ya. Hanya saja kalau sampelnya nanti large, ya, di mana kalau kita teliti, kita cermati, nilai sampel large itu bisa disepakati ada di angka 30. Ya. Angka 30 ini kita bisa lihat dari tabel statistika. Ya. Kalau kita buka dahulu di statistik yang sebelumnya kita pakai, yaitu normal baku, jadi tidak hanya normal ya, tapi normal yang distandardisasi, alias kalau diterjemahkan adalah normal baku. Contoh ya, sebuah contoh di sini. Kalau kita ambil ya satu daerah ekstrim di sini ya, satu daerah ekstrim, misalkan ya kita ikut saja yang ada di simbol dari appendix D atau lampiran D ini sampai dengan angka 0,3944 alias bolehlah kita bulatkan sekitar 40% di sini ya. Berarti sisanya di sini kan 10%. Ya. Kalau kita sisakan di daerah ekstrim 10%, maka kita punya Z 1,25 ya, seperti itu. Kalau kita baca di tabel untuk standar normal. Kalau kita ingat angka ini ya 10% sisa itu korelasinya adalah dengan Z 1,25 ya. Nah, ini kita anggap asumsinya yang harus dipenuhi adalah sigma itu kita ketahui. Ya, misalkan nanti sigmanya itu tidak kita ketahui, maka kita harus berpindah. Kita harus berpindah ke tabel T, yang mana di buku ini itu ada di appendix F. Ya, appendix F. Nah, kalau kita ingat tadi 10% ya, wantil 10% itu kan kita ada di kolom ini ya, 0,1 wantil. Ya. Nah, angkanya berapa? Ternyata dia menyajikan angka yang berbeda-beda bila degree of freedom-nya berbeda-beda. Ingat tadi ada angka 1,25, nah, itu tercapai, dianggap ya, 1,25 itu untuk kolom ini bisa tercapai bila angkanya itu 30 atau lebih. Di sini ada angka untuk kolom yang bersesuaian 0,1 ini, angkanya adalah 1,31. Yang mana ini kalau kita teruskan, alias kita tarik ke bawah, angkanya nanti akan mendekati 1,25. Nah, ya 1,28 di sini bila sampel size-nya itu sangat besar sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebetulnya baik statistik T yang diwakili tabel T di sini maupun statistik Z yang diwakili oleh tabel Z di sini itu akan menunjukkan angka yang sama bila sampel size-nya sangat besar. Sebaliknya, T dan Z akan menunjukkan angka yang berbeda bila sampel size-nya kecil, yang mana itu ditandai tadi di sini ya untuk statistik T.
Nah, semakin kecil dia menghasilkan angka yang semakin jauh dari 1,25. Nah, di sini DF-1 itu artinya degree of freedom-nya 1, alias sampel size-nya itu berisi 2 datum. Kalau 2 berarti sampel size-nya 3, terus ke atas. Kalau di sini kita menyentuh angka 29 misalkan ya, atau ya di sini ya 29 1,31 itu artinya sampel size-nya 30 karena DF sama dengan N-1 tadi ya. Seperti itu konsepnya. Nah, kalau sekarang saya ganti, saya kembali ke diagram tentang penggunaan statistika Z atau T ini, bila sampel saya itu small, alias tadi batasnya kan 30, berarti 30 ke atas dianggap besar, 29 ke bawah dianggap kecil. Nah, itu kita mau tidak mau, ini satu keharusan, harus memakai statistika T, karena kalau di tabel T tadi bisa dilihat ya, angkanya lebih cermat di sini. Ya, angkanya lebih cermat dan itu merepresentasikan perwakilan yang lebih tepat terkait penaksiran atau uji hipotesis yang kita lakukan. Ya, jadi kalau saya sum up, ya pertama filter yang harus Anda lakukan, lihat sigmanya, diketahui atau tidak. Bila diketahui, tidak peduli sampel size-nya berapapun, Anda harus memakai statistik Z dengan formula ini. Kemudian, ya, bila sigma unknown, ada percabangan keputusan lagi. Ukuran sampelnya besar atau kecil. Kalau besar, maka semestinya pakai T. Tapi karena data analis itu cenderung bekerja lebih efisien, yang mana T itu mengharuskan kita mempertimbangkan degree of freedom, N-1 ini, seringkali T N-1 ini diaproksimasi, digantikan oleh Z. Karena tadi ya kalau degree of freedom-nya 30 ke atas itu menghasilkan taksiran statistika yang hampir sama. Karenanya di sini interchangeably, boleh diganti-ganti. Yang nomor 3, kalau sampel size-nya kecil, kita wajib memakai statistika T, alias dilarang memakai statistika Z. Bila sampel size kita itu 29 atau kurang. Kira-kira seperti itu penjelasan saya tentang kapan kita menggunakan statistika Z dan kapan pula kita menggunakan statistika T.